semuanya, perkenalkan nama saya Maria Virginia Dos Santos dengan NIM 43121095 dari program studi Ilmu Komunikasi semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang statistik sosial. Statistik sosial ialah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan atau mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Statistik digunakan peneliti untuk menyusun, meringkas, serta menyederhanakan data. Demikian juga sama seperti tujuan statistik, yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, baik penyajiannya dalam bentuk tabel maupun penyajian data statistik dalam bentuk grafik. Oke, baik, yang berikut kita masuk pada tutorial untuk mengolah file menggunakan aplikasi SPSS. Pastikan laptop Anda sudah mendownload aplikasi SPSS. Oke, langsung saja langkah pertama kita masuk pada Microsoft Excel, yang mana sudah terlihat pada layar. Sudah ada tabel. Oke. Kemudian kita memasukkan data pada tabel. Oke. Di tabel pertama, kolom pertama kita isi dengan nomor, kelas, kemudian pastikan untuk ada kode dari kelas. Setelah itu, di kolom berikutnya kita isi dengan jenis kelamin. Seperti sebelumnya, tidak lupa kita isi juga dengan kode dari jenis kelaminnya. Oke, yang berikut kita isi lagi dengan banyaknya siswa. Oke. Setelah itu, seperti kolom sebelumnya, tidak lupa kita isi juga dengan kode dari banyaknya siswa, dan memperbesar halaman sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan di tabel. Oke. Seperti yang ada pada layar. Oke. Ya. Ingat untuk memasukkan kode dari banyaknya siswa ya. Oke, baik. Setelah itu kita urutkan, diisi terlebih dahulu kelasnya, bisa juga diisi terlebih dahulu nomornya. Tetapi di layar saya mengisi terlebih dahulu kelasnya. Ya, dari kelas 7A, B, C, 8 dan seterusnya ya. Saya mengisi di sini datanya sebanyak 20 ya. Oke. Langsung saja. Oke. Oke, pastikan untuk penomorannya ya. Nomor. Oke. Oke, langsung saja untuk mempercepat.
kita blok, kemudian tarik ke bawah. Oke, di sini saya ambil 20 data ya. Oke. Setelah itu kembali ke kelas. Tidak harus berurut seperti ini, bisa juga diacak. Ya. Oke. Dan harus memperhatikan betul-betul kode yang ada ya. Ya, di sini saya pakai kode dari kelas 7A2, 7B, minta maaf 7A1, 7B2, 7C3 dan seterusnya sampai 20 data ini terisi dengan kodenya. Oke, seperti yang ada pada layar. Oke, kodenya diperhatikan untuk memenuhi tabel sesuai dengan banyaknya data yang ada. Oke, kemudian jenis kelaminnya. Perhatikan di sini jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki. Ya, diisi tidak harus berurutan ya. Bisa juga diacak. Oke. Oke. Ya, sama seperti sebelumnya. Diisi beracak ya, tidak harus beraturan. Oke. Kemudian perhatikan untuk kodenya. Di sini kode untuk perempuan saya memakai angka 1 dan untuk laki-laki 2. Dan seterusnya. Diperhatikan jenis kelamin beserta kodenya ya. Oke. Ya, yang berikut kita masuk di banyaknya siswa. Ya, siswa perempuan, laki-laki. Ya. Iya. Untuk banyaknya siswa terserah saja mau dipakai berapa. Ya. Di sini saya memakai angka 10 sampai dengan 40 ya. Oke. Untuk mempercepat langsung saja saya blok. Oke. Ya, tapi oke, ada sedikit kesalahan, mohon maaf. Oke ya. Saya delete. Oke, ulang. Diketik satu persatu. Ya.
Oke. Ya, seperti langkah sebelumnya, diperhatikan kodenya. Iya, oke. Setelah itu kita masuk pada aplikasi SPSS. Oke. Ya, oke. Oke. Oke, langsung saja pada aplikasi SPSS. Ya, seperti yang terlihat pada layar. Di-cancel dulu ini. Oke. Ya, di aplikasi SPSS juga sudah tersedia tabel. Dan kita masuk pada variable view-nya. Variable view-nya untuk dimasukkan data yang tadi sudah kita ketik dalam Microsoft Excel-nya ya. Oke, dari JK pertama ya, singkatan dari jenis kelaminnya. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Di yang pertama kita isi dengan kelas ya. Jadi kita singkat dengan KLS. Kemudian JK jenis kelaminnya. Kemudian BS banyak siswanya. Oke. Ya. Untuk jenis kelaminnya kita pakai string ya. Oke. Kode stringnya. Oke. Type string ya. Type string. Kemudian di desimalnya untuk kelas, jenis kelamin, dan BS-nya kita pakai 0 semua. Oke. Oke ya, kita ubah ke 0 juga untuk banyak siswanya. Kemudian labelnya itu kita isi dengan kepanjangan dari nama yang kita ketik di kolom pertama. Itu KLS kelas, CK jenis kelamin, kemudian BS ya, banyaknya siswa. Banyak siswa ya, oke. Kemudian untuk values-nya, perhatikan di kelasnya. Ya, oke baik. Kelasnya di sini terlebih untuk kodenya ya. Kodenya itu harus diperhatikan dengan baik. Oke, masuk kembali ke halaman SPSS. Satunya kelas 7A. Oke. Ya, datanya diisi secara lengkap. Harus diperhatikan kode dari kelasnya ya.
Oke, dari 5, 8B ya. Kemudian untuk 6 itu 8C. Kemudian tekan bisa pada add, bisa juga pada enter ya. Di sini saya memakai tombol enter. Oke. 7 dengan 9A ya. Oke, salah untuk value-nya kita isi kodenya. Oke, labelnya kita isi dengan kelasnya. Oke, ya, dan seterusnya ya. Lakukan hal yang sama, tapi perhatikan kode dan juga kelasnya. Oke. Oke, ya, dicek ulang kembali. Jika sudah benar, kita perhatikan kembali di Microsoft Excel-nya. Oke, sudah betul. Kembali ke halaman SPSS. Langsung saja oke. Kemudian berikut kita masuk pada label jenis kelaminnya ya. Values-nya. Oke, kelas noun-nya. Oke. Langkah yang sama seperti yang diisi pada values kelasnya. Ya, perhatikan kode dan juga jenis kelaminnya. Oke. Ya. Bisa ditekan pada tombol add maupun bisa juga pada tombol enter. Oke. Perhatikan kode dan jenis kelaminnya. Oke. Ya. Sama halnya juga dengan values pada banyaknya siswa ya. Oke. Diperhatikan banyaknya siswa dan juga kodenya. Ya. Oke, 10. Enter, bisa add. Oke. Oke. Dan seterusnya ya. Ya, sama seperti itu. Oke. Sudah terisi semua values-nya. Kemudian di sini kita perhatikan kembali measure-nya. Di sini untuk kelasnya tetap di scale. Untuk jenis kelaminnya nominal. Oke. Ya, kemudian langkah berikut kita copy semua ya, minta maaf. Copy semua dari kode dari kelas dan kita paste di masukkan data di data view, kemudian kita paste. Langkah berikut sama, kita copy semua kode di halaman Excel. Masukkan datanya ke data view ya. Ya. Untuk diolah datanya di data view. Oke, baik. Ya. Kodenya ya harus di copy semua. Oke. Oke. Iya. Oke. Setelah itu kita masuk pada analisis. Analisis di
deskriptif statistik. Kita ubah ke variabel. Oke. Ya. Setelah masuk ke variabel, kemudian oke. Ya, sudah menjadi data yang lengkap dari data yang kita masukkan. Oke, sekian presentasinya. Tutorial dari menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data. Data yang diolah pastikan disimpan dengan nama file yang jelas. Oke, baik. Sekian presentasinya.